Jadi kalau misalnya my friends lihat, pergerakan IHSG sebelum pengumuman BI Rate itu sebenarnya bisa dikatakan cukup kondusif ya, nggak ada terjadi pelemahan yang tiba-tiba menuju 1%, maaf, tiba-tiba menuju 1% setelah terjadi pengumuman BI Rate. Di mana kalau misalnya dilihat dari berita-berita yang ada, justifikasinya yang digunakan adalah ekspektasi pasarnya terjadi pemangkasan. Tapi kemarin justru malah ditahan. Nah, pertanyaannya adalah dengan ditahannya BI Rate saat ini di 4,75%, apakah itu sesuatu sinyal yang buruk? Sebenarnya enggak, my friends. Jadi kita coba lihat dari beberapa perspektif ya. Yang pertama, kalau misalnya my friends lihat dengan tidak dinaikkannya, tidak dipangkasnya lagi BI Rate, itu salah satunya juga jaga kestabilan dari sisi nilai tukar rupiah kita. Jadi sebenarnya perspektif lainnya dengan tidak dipangkasnya kemarin BI Rate itu bisa menjaga kestabilan untuk nilai tukar rupiah terhadap US dollar ya my friends. Jadi itu sebenarnya kemarin nggak bisa dikatakan sesuatu yang negatif ya. Terus juga kalau misalnya my friends tanya, apakah masih terbuka lebar nggak peluangnya untuk Bank Indonesia melakukan pemangkasan ke depannya? Jawabannya kalau dilihat dari sisi globalnya, kalau my friends lihat probabilitas untuk The Fed melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan Oktober ini masih terbuka lebar. Jadi kalau dilihat nih berdasarkan probabilitas pasar untuk di bulan Oktober nanti, rapat The Fed tanggal 29 Oktober dan nanti juga akan ada di 10 Desember, ini probabilitas pasarnya masih menunjukkan akan ada terjadi pemangkasan lanjutan nih sebesar 25-50 basis poin hingga akhir tahun. Jadi kalau dilihat dari keadaan ini, sebenarnya BI itu masih punya ruang terbuka lebar untuk melakukan pemangkasan, tapi mungkin untuk saat ini lebih konservatif ya, my friends ya. Jadi apakah dibilang itu yang bikin IHSG-nya negatif? Ya nggak juga sih sebenarnya, itu hanya justifikasi aja. Biasanya pasar tuh akan digest beberapa hari baru nanti dia akan lebih normal lagi. Jadi harusnya itu bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan nih my friends. Terus kalau misalnya kita lihat dari pergerakan IHSG kemarin yang mau kita highlight itu ada dua. Yang pertama kalau misalnya my friends lihat dari top leadersnya di sini bisa dikatakan saham-saham yang tergolong konglomerasi ya yang sering menjadi pendorong IHSG itu absen nih my friends nih, dari top leadersnya. Jadi kalau my friends lihat nama-namanya itu justru terlihat di top laggardsnya nih yang bikin IHSG itu mengalami penurunan baik blue chips maupun saham konglomerasi. Nah, kalau untuk blue chipsnya, saya mau highlight untuk BCA sama Telkom yang turunnya cukup dalam ya kemarin ya. BCA-nya minus 3,24%, Telkomnya minus 3,96%. Tapi untuk saham blue chips yang naiknya signifikan dalam 2 hari terakhir, ya turun sebesar 3%-an. Ini sebenarnya masih tergolong koreksi yang sehat lah ya, bisa dikatakan my friends. Jadi ini bagian dari mereka yang mungkin profit taking atau bagian dari koreksi sehat. Sedangkan kalau my friends perhatikan untuk saham-saham yang tergolong konglomerasi seperti ada Brand, ada DSSA, ada BRPT, ini turunnya nggak terlalu signifikan untuk kategori saham konglomerasi. Jadi bisa dikatakan penurunan kemarin sebenarnya lebih ke arah profit taking, ya justifikasi dari BI Rate ditahan, tapi bukan suatu hal yang harus dikhawatirkan. Jadi ini hanya koreksi sehat sementara saja. Itu